Jadi ya eh, pilihan untuk dia melatih 2 tim ini memang pilihan terbaik sih. Bisa terintegrasi ya, itu salah Yes. satu aspek yang harus kita harapkan dari seorang John Hartman. Dan juga gue lihat dari rekam jejak dia dimanapun dia melatih itu kan selalu misalnya targetnya apa dia bisa ngelakuin gitu. Ini salah satu pelatih yang gue rasa poin plusnya di situ. Dan juga terkait duit kewarganegaraan, Kanada kan rata-rata pemain Kanada bisa aja memperkuat USA gitu ibaratnya, karena banyak dari mereka yang keturunan USA atau lahirnya di USA, jadi bisa aja memperkuat di sana. Tapi bisa meyakinkan diri untuk memperkuat Kanada, artinya dia ngelakuin sesuatu dengan benar John Hartman ini. Dan juga di periode tersebut, kalau gue baca-baca juga dari testimoni para pemainnya, itu dia ngerasa John Hartman tuh orang yang bisa ngebangun yang namanya brotherhood-nya tuh solid banget. Karena Junior Hoilett salah satu pemainnya itu bilang itu yang dituntut sama Hartman tuh lu saling ngerayain pencapaian masing-masing. Dan itu menurut gue relate untuk di sini, karena kita tahu sepak bola kita rivalitasnya cukup kental gitu antar tim di Liga Nasional kita, ada rivalitas di sana. Dan gimana caranya lu ngebayangin pemain dari tim rival ini ngerayain kalau tim ini jadi juara, lu rela nggak ngeposting kayak begitu, lu rela nggak nyelamatin selamat ya lu jadi juara. Dan itu sesuatu yang dilakuin sama John Hartman ke para pemainnya. Lu harus saling merayakan, lu harus saling membangun diri untuk bisa terjalin hubungan yang kuat antara satu sama lain. Dan itu menurut gue prospek yang menarik banget kalau bisa dilakuin di Indonesia ini. Dan itu adalah salah satu alasan dipilihnya John Hartman. Dan juga proses dia menuju Piala Dunia 2022 tuh 7-8 pemain tuh menempuh proses naturalisasi atau diaspora kayak begitu ya. Jadi inline ke sana, tapi kalau pertanyaannya apakah kita akan masih ngelakuin ini sampai 2030, gue rasa lebih ke oportunis sih. Kita nggak akan semasif yang periode sebelumnya. Kayak kan kita banyak bisa periode ronde 2 dan ronde 3 aja kita banyak banget nambah pemain dia ini kan diaspora. Tapi gue rasa untuk periode yang sekarang menuju 2030 kita nggak akan semasif itu, tapi lebih ke kalau ada kesempatan aja. Kayak contohnya kalau di tahun ini ada Ole Romani bisa ada kesempatan waktu itu 2025 ya kita ambil Ole Romani. Jadi menurut gue nggak akan semasif itu, tapi kalau ada kesempatan baru dilirik. Tapi kalau nggak ada ya tuntutannya untuk bisa memperdaya tim integrasi dari U23 ke tim senior sih. Kalau menurut gue sih gitu Mas, untuk di proses naturalisasi atau diaspora ini. Kesempatan dan kebutuhan nggak Mas berarti? Iya, karena U23 kan memang tim yang paling tipis ya sama timnas senior gitu. Karena kan pemain-pemain senior kita di timnas senior kan banyak juga yang sebenarnya masih di U23 juga. Jadi ketika mereka dibutuhkan, posisi mereka ada di timnas senior, ya dia bisa inline gitu. Dan itu kan yang memang kita pengen. Kita punya tim U23 dan timnas senior yang gaya bermainnya paling nggak sama lah ya. Entah itu gaya bermain, mungkin kita belum bicara filosofis ya. Karena kan memang butuh waktu untuk kita punya scheme atau skema bermain. Oh Indonesia mainnya kayak gini kan belum tentu. Dengan cepat kita bisa menemukan itu. Tapi ya lagi-lagi keahlian Hartman adalah dia bisa memainkan banyak skema. Dia cukup adaptif juga dengan materi yang dia punya gitu.